Halo Sobat Baku Hantam, mari kita update berita mengenai Kursk. Rusia mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah menyerang pasukan Ukraina di lebih dari selusin tempat di sepanjang garis depan di wilayah Kursk di Rusia Barat. Tempat Ukraina telah menguasai sebagian wilayah setelah menerobos perbatasan Rusia 20 hari yang lalu. Jenderal Rusia mengatakan mereka telah menyerang Brigade Mekanik ke-22 dan ke-105 Ukraina, Brigade Serangan Lintas Udara ke-82 dan Brigade Garda dan dukungan di sedikitnya 12 tempat berbeda dengan serangan udara, artileri hingga infanteri dan drone tentunya. Vladimir Putin al-Moskowi juga mengatakan mereka telah menangkis serangan di 7 tempat tambahan di Kursk dan telah menyerang pasukan Ukraina di 16 lokasi lain di wilayah yang bertetangga dengan Ukraina, yaitu di Sumy. Di wilayah Ukraina yaitu di Sumy, unit-unit kelompok pasukan utara dengan dukungan penerbangan militer dan tembakan artileri menangkis serangan kelompok Ukraina di pemukiman Kremyanoye, Malayadloknya, dan Nekhchapev, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Dikatakan pasukan Rusia juga menggagalkan upaya menerobos masuk ke arah Komarovka, Spalnoye, Korenoye, dan Pogrebevki. Kementerian tersebut menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk mengidentifikasi dan menghancurkan unit-unit sabotase Ukraina yang telah bersembunyi di hutan dalam upaya untuk menembus lebih jauh ke dalam wilayah kedaulatan Rusia. Sementara serangan Kursk telah menjadi headline utama. Pejabat Rusia mengatakan serangan ini akan gagal untuk menarik pasukan Rusia menjauh dari timur Ukraina, tempat mereka masih mengacak-acak dan masih maju. Mereka juga mengatakan ini akan menjerat ribuan pasukan Ukraina di garis depan baru yang tidak terlalu penting secara strategis atau taktis. Itu komentar Kremlin, ya kan? Padahal dalam hati jenderal-jenderal Rusia mati Kursk sudah dijebol-jebol kayak dana desa kalian, ya kan? Ya, alam. Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa harus ada tanggapan Rusia terhadap serangan tersebut, dan ini juga menandakan gagasan perundingan gencatan senjata dengan Kiev sekarang tidak lagi relevan. Putin mengatakan bahwa Ukraina akan menerima tanggapan yang pantas, tetapi belum jelas secara terbuka tanggapan-tanggapan seperti apa yang akan diterima oleh Ukraina. Sejak serangan itu, Rusia mengatakan Ukraina telah kehilangan 73 tank, 61 pengangkut personil lapis baja, dan 400 kendaraan tempur lapis baja di wilayah Kursk. Yaitu tadi kan klaim Rusia. Mari kita juga simak klaim dari Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim mereka telah maju sejauh 1 hingga 3 km dari berbagai wilayah Kursk Oblast dan selanjutnya merebut 2 pemukiman lagi, kata Volodymyr Zelensky dalam pidato 25 Agustus. Hingga 20 Agustus, militer Ukraina mengatakan telah menguasai 1.263 km persegi atau sekitar 488 mil persegi dan 93 pemukiman termasuk kota Zutza. Angka ini tidak memperhitungkan kemajuan tambahan yang telah dicapai Ukraina hingga 25 Agustus ini. Zelensky juga mengatakan operasi Ukraina di Oblast Kursk telah membantu untuk mencegah Rusia menyerang dan merebut kota Sumy. Perkiraan jumlah tawanan Rusia yang ditahan oleh prajurit Ukraina selama di Oblast Kursk berkisar antara beberapa ratus hingga 2.000 tentara Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian? Saling klaim, saling bantah-membantah, tapi yang membuktikan di garis depan adalah para PP, pemuda Putin, dan juga pemuda Ukraina. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.